Belum ada data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain untuk berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia syaitan itu adalah teman yang sangat jahat. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Maka Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maya, ada Maya. Berem. Ini yang masih berem yang merah. Berem nih, bisa. Siapa namanya? Oh, Monica. Ini Monica. 22.
Yang warna merah kuponnya siapa lagi? Coba ibu nggak ada ya? Ya udah. Coba ibu dilihatin bu kuponnya sini, coba lihat bu warnanya apa aja? Biru, coklat, kuning, putih. Biru lagi kamu. Wah, mahal deh ibu ah. Mana dulu merah dulu? RT 2 coba. Coklat, RT 2. Ibu Sophia, Bapak, Ibu. Lanjut 55. Yati, Ibu Yati. Ibu Yati. Berdiri dulu di sini ya, maaf. Ibu Yati. Diri dulu, diri aja diri. Ibu diri. Ya, diri sini. Pak Anon, BT Toto. Pak Anon, ada Pak Anon? Anon. Lain. Oh lain. Lain. Lima sekalian. Pak Anon ada? Gak ada. Oh, Terus Ibu Surya. Ibu apa Bapak? Surya. Baris dulu. Ibu Rida Rosmia. Baris dulu. Pak Anem. Nah, iya, bantu, Ujang. Taruhnya. Pak Enim. Aduh dah, 5. Satu lagi mana kuponnya nih? Nah, 5. Nah, 5. Kasih varian. Ya. Satu. Kemudian berikutnya. Barang aja fotonya. Ya, satu terima kasih. Pokoknya jangan lupa. Kita baju coklat. Ya, Bapak itu juga dipegangin kasihan bawa modal putih kan. Kupon. Ya, foto dulu. Bapak tadi Komarudin ya, Pak? Haris di sini. Ayo, Mak. Foto dulu. Kita doang ya. Ayo, foto. Balik. Ayo, Pak. 5. Ayo. Aura udah. Rido. Agnes. Habisnya ketiga selesai. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ختم النبيين سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلونه كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزل عليهم سكنة وغشيتهم الرحمة وخافهم الملائكة وذكرهم الله في عنده وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rahimahullah yang saya hormati Ketua Waria Bapak Denis serta keluarga, Al-Mukarram Ustadz Khan, Bapak Reza, dan juga seluruh warga Kriapan tidak bisa saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat pribadi, dan juga kepada seluruh anak-anakku sekalian al-yatama yang alhamdulillah sore hari ini bisa berkumpul bersama. Segala puji Allah dan kepada kita kenikmatan beribu-ribu nikmat yang sampai detik ini tak terasa kita sudah masuki puasa yang ke-18 hari. Insyaallah nanti malam memasuki malam yang ke-19. Baru sepertinya kemarin permulaan Ramadan, namun sepertinya tinggal menghitung jari selesainya ini Ramadan. Yang mudah-mudahan ibadah kita dari awal melaksanakan puasa Ramadan sampai detik ini dan sampai selesai Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah kita yang wajib ataupun juga ibadah-ibadah sunnah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita henti-hentinya menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang abdan syakura wa abdan sabura, yang henti-hentinya menjadi hamba yang selalu penuh mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat Allah yang kecil, maka Allah mudahkan, Allah perbanyak nikmatnya yang besar. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salamnya tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, panutan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salamnya pun tetap terlimpah curahkan pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai pengikutnya, yang mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sabab semuanya disebabkan karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Ramadan sabab karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya nuzulul Quran sababnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terbayangkan kalau Allah tidak menciptakan baginda Nabi Muhammad SAW, maka dalam salah satu hadis Nabi, tidaklah akan Allah ciptakan juga kita, dunia, langit beserta isinya. Jadi perlu kita mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tadi dari mulai rangkaian-rangkaian acara berbagi rezeki dari warga Gria Parama terlaksana, dan saat ini kita lanjutkan bersama berkumpul dengan anak-anak yatama atau yang disebut dengan anak-anak yatim. Yang sesuai dengan katanya yatama ini berarti sedih. Ya pastilah memiliki kesedihan. Siapa yang tidak sedih, kita pun yang mungkin pernah merasakan ditinggal oleh salah satu dari orang tua kita pasti sangat mengalami kesedihan. Yang mungkin bedanya kalau kita ditinggalkannya oleh orang tua kita sudah masa dewasanya, sudah masa mengertinya, namun ananda-ananda yang ada di depan kita ini ditinggalkan oleh orang tua pada masa-masa masih kecilnya. Masa-masa masih ingin bersama dengan orang tua.
Nah, maka patut kita bersyukur kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keturunan kita, anak-anak kita diberikan usia panjang sehingga kita bisa menyaksikan apa-apa yang menjadi proses dalam kehidupan anak-anak kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bahwa bulan Ramadan yang senantiasa kita mengalaminya, yang mungkin kalau dihitung sesuai dengan usia kita sudah berpuluh-puluh kali kita merasakan ini nikmatnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang disebut juga artinya adalah membakar. Ramadan yarmudu. Membakar apa? Yakni membakar setiap dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita, dosa-dosa yang ada dalam hati kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyediakan kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW ini bulan Ramadan, mungkin kita akan terlena, terbuai terus menerus dengan ini kenikmatan kehidupan duniawi. Tapi sabab karena Ramadan, maka ada rem untuk kita dalam menikmati ataupun melaksanakan aktivitas keduniawian kita. Sabab Ramadan kita rem dari makan minum kita yang mungkin setiap hari kita konsumsi, tidak ada hentinya ini perut bekerja untuk mengolah makanan. Selama Ramadan ada rem tubuh kita dalam melakukan setiap perbuatan kemaksiatan, baik itu sengaja ataupun tidak, yang besar ataupun yang kecil. Sabab Ramadan menjadi diri kita kepribadian yang menjadi penuh dengan sosialnya, kepeduliannya. Karena sabab Ramadan ada santunan, ada saling berbagi. Sabab Ramadan menjadikan diri kita yang hari-harinya mungkin ibadah kita tidak setotal di luar yang ada pada bulan Ramadan. Mungkin di luar Ramadan sholat kita yang mungkin masih bolong ataupun masih tidak berjamaah, maka di bulan Ramadan semuanya dirapihkan. Nah, maka kebiasaan-kebiasaan yang di luar itu tidak kita laksanakan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita laksanakan kebiasaan ini. Yang pastinya semangatnya awal Ramadan, semangatnya menyambut bulan Ramadan itu sangat tinggi, sangat besar. Bisa dilihat awal permulaan sholat sunnah tarawih, yang mungkin kalau di sini belum ada masjidnya, mungkin sholat di tempat lain pasti penuh. Kalau DKM boleh jual tiket laku banget ya. Sabab apa? Penuh semuanya. Sabab itu menyambut saking bahagia dan senangnya kita kepada bulan Ramadan. Dan terlebih berkumpulnya orang-orang satu kaum bersama seperti ini tidak ada suatu hal yang tidak ada kesia-siaannya. Semuanya di mata Allah sangat berlipat ganda pahalanya. Nah, maka wajib kita syukuri hadis bin ni'mah warga Geria Parama. Alhamdulillah yang mungkin ini sudah kesekian kalinya melaksanakan saling berbagi, memiliki rezeki yang lebih, kemudian dibagi tidak hanya untuk warga Geria Parama, namun manfaatnya ternyata terasa kepada warga di luar Geria Parama. Nah, berkumpulnya kita di sini yang mudah-mudahan tidak hanya kumpul duduk kemudian menunggu berbuka saja, namun insya Allah puasa kita tidak menjadi puasa yang disebutkan dalam hadis Nabi, kam min shaimin laisa min syiyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan ibadah puasa, namun puasanya hanya bisa dijadikan sebagai puasa yang menahan lapar dan hausnya saja.
Tapi saat ini warga Geria Parama kita berkumpul bersama semuanya, insya Allah berpuasa, terkecuali mungkin yang sedang dalam halangannya. Puasanya tidak hanya menahan lapar dan hausnya kita saja, namun kita sama-sama saling berlomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, maka kebiasaan yang senantiasa dilaksanakan pada bulan Ramadan, apapun itu bentuknya. Dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kehidupannya selalu berbarengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini dari Anas bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsh. Kebiasaan yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Ini hadisnya tentang kebiasaan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, man hadara majlisal ilmi, siapa orang yang senantiasa ia hadir majlisal ilma, yakni majlis-majlis ilmu, menghadiri kepada itu majlis-majlis ilmu. Saat ini kita ada di majlis ilmu, tadi majlis berbagi. Nah, majlis ilmu yang dihadiri kita yakni firman bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan istimewa. Apa garannya? Kata Allahu lahu bi kulli qadamin ibadah sanati. Allah mencatat lahu bagi itu umat tersebut, umat Nabi Muhammad SAW, bi kulli qadamin, bagi dengan setiap langkah kaki kita, ibadah sanatin, dicatat sama seperti orang yang ibadah selama 1 tahun. Amin ya rabbal alamin. Tadi hitung aja, misalkan rumah kita adanya paling pojok Geria Parama, sampai ke tempat ini majelis ilmu, majelis berbagi, majelis kita berkumpul yang bukan kumpulnya dengan penuh kesia-siaan. Allah sudah catat ibadah sanatin, sama seperti orang yang melaksanakan ibadah selama 1 tahun. Kalau Pak Dedi semuanya dekat gimana? Nggak dicatat, tenang aja. Ya. Nah, kemudian selain apa? Wa yakun ma'i tahtal arsh, dan nanti orang tersebut akan bersama dengan Allah tahtal arsh, di bawah arshnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita itu semuanya nanti mengharapkan mendapatkan naungan dari arshnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang naungan tersebut memberikan perlindungan kita kelak nanti di padang mahsyarnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita semua nggak akan pernah tahu. Ini warga Geria Parama yang mungkin saat ini kita kumpul bareng bersama, ketika nanti di padang mahsyar nggak akan ada lagi tuh kita saling peduli, masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Jangankan kita yang bertetangga, yang satu keluarga saja dengan kita, anak kita, istri kita, itu mementingkan bagaimana nasibnya masing-masing. Nah, maka saat ini kita berkumpul bersama, yang mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhir kita mendapatkan naungan arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu kebiasaan orang-orang yang ia mendawamkan di bulan Ramadan keluar ke majlis-majlis ilmu. Bahkan dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa orang yang ia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala hatta yarji', sampai ia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak mungkin kita melihat di media sosial kita, entah guru, entah kiai, yang belum lama kemarin di Sukabumi ada pimpinan pondok pesantren Siqayatul Rahmah, wafatnya tepat pada malam 17 Ramadan. Subhanallah.
wafat di malam 17 Ramadan, malam yang agung, di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Yang itu wafat yang seperti itu sangat didambakan, sangat dirindukan, sangat diinginkan. Nah, maka mudah-mudahan Allah pun takdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka apa kebiasaan lain yang senantiasa dilaksanakan itu pada bulan Ramadan? Bahwasanya lanjutan hadis ini mengatakan, "Waman dawama 'alal jamaah fi Ramadan." Waman dan barang siapa 'ala dawama 'alal jamaah, yang senantiasa berjamaah, yakni sholat, melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah fi Ramadan, pada bulan Ramadan, aqahullahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatan, bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan kepada orang yang senantiasa mendawamkan sholat 5 waktu secara berjamaah, bi kulli rak'atin madinatun, setiap rakaatnya itu Allah berikan nikmat kota, jadikan kota yang mana kota tersebut tamla'u min ni'amillahi ta'ala, kota yang penuh dengan kenikmatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kenikmatan kota ini bukan hanya didapatkan oleh kita ketika nanti di yaumil akhir, tapi di dunia pun Allah permudah segala aktivitas kita. Karena siapa orang yang menginginkan kesuksesan, kelancaran usaha, keberkahan kehidupan, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka mengawali dari sholat. Idza sholaha sholaha jasaduh, wa idza fasada fasada jasaduh. Bahwa kalau sholat kitanya baik, benar, tepat waktu, secara berjamaah, insya Allah Allah senantiasa jamin kehidupan kita penuh dengan kemudahan. Tapi gereja Parama belum ada masjid, di rumah nggak ada masalah. Sholat berjamaah sama istri sama keluarga diajak, ya. Dan tidak ada menjadi satu alasan. Yang penting itu kita melaksanakan tepat waktu dan berjamaah. Oh, saya mampunya, bisa saya keluar dari gereja Parama, silahkan. Lebih afdal lagi seorang laki-laki, seorang suami. Karena dari sholat kita itulah yang nanti ketika di yaumil akhir, amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat kita. Bagaimana mungkin kita menginginkan kehidupan yang baik, namun kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada baik-baik. Karena bulan Ramadan menjadi momentum yang mungkin sebelum Ramadan sholat kita masih berbolong-bolong, sholat kita masih sendiri, maka dawamkan di bulan Ramadan ini sholat kita dengan berjamaah. Terlebih ini bulan yang mulia, bulan yang agung, yang mudah-mudahan pastinya setiap amalan yang wajib saja dilipat gandakan, apalagi amalan-amalan yang sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kebiasaan yang lain yang senantiasa dilaksanakan pada bulan Ramadan, wa man bara walidayhi fi Ramadan yanalu nazrullahi ta'ala bi rahmah wa ana kafirun fil jannah. Bahwa kebiasaan di bulan Ramadan juga, siapa orang umatnya Nabi Muhammad SAW barra walidayhi, yang ia berbakti kepada kedua orang tuanya fi Ramadan, pada bulan Ramadan, yanalul nazrullah ta'ala birrahmah wa ana kafilun fil jannah, bahwa ia mendapatkan pandangannya Allah dengan penuh kasih sayang, dan Nabi Muhammad SAW menjamin dirinya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai seorang anak yang masih memiliki lengkapnya orang tua ataupun salah satu dari orang tua kita, yang Ramadan pun menjadi momentum perbaikan tali silaturahmi. Sebab bahwa dalam hadis Nabi yang lain, tidaklah akan diterima yang puasanya seorang hamba Allah yang masih memiliki rasa kebencian, terlebih
kebencian itu kepada kedua orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Jimat kita adalah orang tua. Nggak perlu kita ziarah-ziarah kepada walinya Allah Subhanahu wa taala kalau di rumah kita masih ada jimat kita, terlebih ibu ataupun ayah kita. Karena itulah yang menjadikan suksesnya kita, yang menjadikan wasilah keberkahan kita dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalkan menginginkan diri kita kepada itu keberkahan, sukses dunia dan akhirat, maka jangan sampai pernah diri kita memutuskan silaturahmi kita, terlebih kepada orang tua kita. Berapa banyak di luar sana zaman saat ini seorang anak yang menuntut orang tuanya, memenjarakan orang tuanya, atau bahkan na'udzubillah sampai membunuh orang tuanya. Nah, maka saat ini kita berkumpul bersama, kita berbakti kepada orang tua kita, maka otomatis pastinya kelak nanti anak-anak kita masa dewasa pun akan berbakti kepada kita. Karena jangan sampai diri kita memiliki tali silaturahmi yang tidak baik dengan orang tua kita. Sabab apa? Sabab itu yang akan juga nanti menjadi warisan bagi anak-anak kita. Kalau saat hidupnya kita dengan orang tua kita tidak baik, maka kita pun nanti akan mendapatkan seperti apa yang diperlakukan anak kita kepada diri kita. Maka untuk itu di bulan Ramadan ini momentum untuk kita senantiasa tak henti-hentinya untuk berbakti kepada orang tua kita. Jangan sampai hanya ada pada bulan Ramadan, tapi terus-menerus sampai akhir hayat memisahkan kita, sampai betul-betul kita mendapatkan ridho dari orang tua kita untuk dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan ada pun kebiasaan di bulan Ramadan yang senantiasa menjadi ganjaran pahala. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa wala thawabu Maryam wa Asiyah. Nah, ini jika seorang istri, ya, seorang istri yang senantiasa memohon ridhonya kepada suaminya di Ramadan, pada bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan ini seorang istri berbaktinya Masya Allah, tidak ada henti-hentinya. Maaf misalkan selain di bulan Ramadan kemarin lebih banyak cekcok atau lebih banyak tidak patuhnya kepada seorang suami, dan maka ketika di bulan Ramadan berniat seorang istri untuk senantiasa memuliakan suaminya di bulan Ramadan ini sampai terus menerus, maka apa ganjarannya? Maka Allah senantiasa berikan kepadanya pahala yang pahalanya tersebut seperti pahalanya Sayyidah Asiyah dan juga Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam adalah ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Sayyidah Asiyah istrinya dari itu Raja Fir'aun. Jadi Fir'aun walaupun bejat, ya, bobrok, punya istri yang soleh, Sayyidah Asiyah. Dan bahkan dalam riwayat disebutkan juga Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam ini yang juga membantu proses melahirkannya Sayyidah Aminah, ibunda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ganjaran seorang istri terlebih di bulan Ramadan, ya, yang senantiasa memuliakan suaminya, menyiapkan bukaannya, menyiapkan sahurnya, dan dia mengingat kepada suaminya senang nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diridhoi, jika senantiasa penuh dengan keridhaan, keikhlasan, maka nilai ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan seperti nilai pahalanya Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan istri-istri kita istri yang salihah, yang senantiasa menjadi al-ummu madrasatul ula liwalidin, menjadi pendidikan pertama untuk anak-anak kita. Yang kemudian yang terakhir, kebiasaan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man qada hajata akhihi al-muslim fi Ramadan qada Allah taala lahu alfa hajatin yaumil qiyamah. Nabi Muhammad sallallahu bersabda, siapa orang yang senantiasa memenuhi hajatnya seorang muslim. Nah, ini tadi kita
saling berbagi kepada para fuqara wal masakin, dan juga sekarang dilanjutkan dengan para anak-anak yatim yang memberikan hajatnya seorang muslim di Ramadan. Pada bulan Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Maka nanti ganjarannya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajatnya itu umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat sebanyak 1000 hajat. 1000 hajat kita di yaumil akhir, di hari kiamat, maka oleh Allah Subhanahu wa akan dipenuhi. Amin ya rabbal alamin. Terlebih kita berbagi, kita saling menumbuhkan rasa saling tolong menolong. Yang mudah-mudahan rasa tolong menolong ini tidak hanya kita tumbuhkan pada Ramadan ini saja. Ramadan ini hanya sebagai untuk kita memberikan, mengaplikasikan. Maka ketika nanti Ramadan telah tiada pun, terus menerus saling berbagi ini bisa kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mudah-mudahan dari kebiasaan-kebiasaan tadi yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang juga menjadikan efek yang sangat baik dalam kehidupan kita. Jangan sampai Ramadan kita di tahun ini Ramadan biasa saja, Ramadannya seperti sama tahun lalu, atau bahkan naudzubillah lebih buruk dari tahun yang kemarin. Sholat kita nggak ada peningkatannya, puasa kita segitu-gitu saja, amal ibadah kita tidak ada yang kita tidak tingkatkan, baik untuk individual kita ataupun terlebih untuk lingkungan keluarga. Karena Ramadan ini adalah tarbiyah yang tidak hanya tarbiyah untuk diri kita, namun seluruh umat muslim memasuki tarbiyahnya Ramadan. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita pernah berhenti untuk memohon berdoa kepada Allah akan setiap hajat keinginan kita. Karena sesuai dalam hadis Nabi SAW, "Wafutihatil abwabul jannah." Setiap pintu surga dibuka, setiap doa diijabah. Jangan pernah kita tidak berdoa kepada Allah, memohon kebaikan demi kebaikan, terlebih selain untuk diri sendiri, juga untuk keluarga kita dan untuk lingkungan kita. Yang mudah-mudahan Ramadan ini senantiasa memberikan efek yang sangat baik kepada diri kita, terlebih untuk kehidupan kita nanti setelah Ramadan telah tiada. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat terkhusus untuk diri pribadi, juga kepada seluruh jamaah sekalian. Yang mudah-mudahan kumpul kita di sini memberikan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak kita, anak-anak yatim di sini, dan juga anak-anak kita yang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak yang soleh-solehah. Allah jaga mereka senantiasa kelak nanti akan menjadi penerus estafet dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang terus menerus, yang mungkin saat ini anak-anak yang hadir dari anak-anak yatim saat ini hadir di tengah-tengah kita, mungkin nanti akan menjadi pemimpin bangsa kita. Amin. Mungkin nanti akan menjadi para kiai, para ulama, yang itu nanti akan memberikan syafaat kita nanti di yaumil akhir. Amin. Sahabat mereka pernah merasakan duduk bersama dengan warga Gria Parama dalam santunan ini, dan nanti di yaumil akhir memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tapi ya,
Alisa. Tanggung. Yang gede di belakang, Bro. Yang gede di belakang. Udah. Coba yang dipanggil namanya tunjuk tangan ya. Eka mana? Ada gitu dong. Andi lagi sholat. Bisa. Yuna. Ipi. Sarah nggak sakit ya? Apa? Alisa. Ara. Naura. Putra. Mana Putra?